Baik, pada sesi yang ke-7 ini ya, untuk perpajakan 1 atau pengantar pajak, kita akan membahas mengenai angsuran PPh pasal 25 ya. Angsuran PPh pasal 25 ini tentu saja bisa diperoleh manakala kita sudah menghitung PPh tahunan, yaitu pajak penghasilan yang tidak bersifat final dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, perhitungan PPh pasal 25 masa untuk tahun berjalan itu didasarkan atas perhitungan PPh tahunan pada tahun sebelumnya, ya itu secara umum. Walaupun nanti ada beberapa yang tidak menggunakan cara itu, misalnya pada pihak perbankan, ya. Jadi didasarkan atas perhitungan pajak tahunan yang bersifat tidak final di akhir tahun pada tahun sebelumnya, yang dikurangi dengan semua pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain tanpa dikurangi dengan angsuran PPh 25 masa pada tahun sebelumnya. Baik, saya share materinya. Ya, jadi perhitungan PPh 25 masa dan PPh pasal 29. Ya, kita lihat dulu bahwa kewajiban setiap wajib pajak ya selama tahun berjalan itu ada yang bersifat final dan ada yang tidak bersifat final. Jadi yang bersifat final itu diatur dalam pasal 4 ayat 2. Ya, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Makna dari pemotongan yang bersifat final di sini adalah bahwa penghasilan yang diperoleh dari yang ditetapkan sebagai bersifat final itu tidak perlu dihitung pada akhir tahun. Jadi setelah dipotong oleh pihak ketiga, maka itulah merupakan pelunasan pajaknya. Sedangkan PPh tahunan, ya PPh yang non final, ya di situ juga ada yang dipotong nantinya oleh pihak ketiga, tetapi pemotongan itu tidak bersifat final. Artinya penghasilan yang dipotong itu tetap dihitung dalam menghitung berapa pajak yang terutang pada 1 tahun pajak itu. Tetapi apa yang dipotong oleh pihak ketiga itu merupakan uang muka pajak atau kredit pajak atau pengurangan atas kewajiban pajak dalam 1 tahun pajak. Jadi kalau sudah diperoleh berapa kewajiban perpajakan dalam 1 tahun pajak, maka nantinya itu akan dikurangi dengan uang-uang muka pajak ya yang dipotong oleh pihak ketiga dan angsuran PPh 25 masa selama tahun berjalan. Sekali lagi, angsuran PPh 25 masa tahun berjalan itu didasarkan atas perhitungan pajak pada tahun lalu. Ya, terlihat di slide ya bahwa PPh non final itu dilunasi dalam 3 cara ya. Yang pertama adalah pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang tidak bersifat
final. Kemudian ada angsuran yang dibayar sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan dari Januari sampai dengan Desember. Jika gabungan antara yang dipotong oleh pihak ketiga ya yang tidak bersifat final dengan yang diangsur itu masih lebih kecil dibanding dengan pajak yang terutang yang dihitung pada akhir tahun, maka dilunasi dalam dilunasi paling lambat ya kalau badan itu sebelum batas penyampaian SPT terakhir yaitu 30 April. Sedangkan kalau orang pribadi itu juga sebelum penyampaian SPT yang batasnya adalah 31 Maret. Ya, jadi sebelum penyampaian ya. Tidak disebutkan tanggalnya tetapi sebelum penyampaian SPT pada batas akhir penyampaian SPT pada 30 April. Untuk badan dan orang pribadi 31 Maret. Tetapi jika uang-uang muka pajak ya, uang-uang muka pajak yaitu gabungan dari angsuran PPh 25 masa dan pemotongan oleh pihak ketiga yang tidak bersifat final itu lebih besar dari pajak yang terutang, maka muncul piutang restitusi atau piutang kompensasi. Kalau tidak direstitusi bisa dikompensasi ke kewajiban pajak di masa yang akan datang. Ya, itulah gambaran mengenai PPh pasal 25 masa ya dan PPh pasal 29 atau 28A. Jadi kalau terjadi kelebihan pembayaran pajak maka itu disebut dengan PPh pasal 28A atau bisa juga disebut sebagai piutang restitusi atau piutang kompensasi. Ya, kita lanjut ke slide berikut ya. Ya, ini pelunasan PPh yang tidak bersifat final ya. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga itu mencakup PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPh pasal 24 serta PPh pasal 26. Dan untuk orang pribadi itu ada uang muka PPh pasal 21 ya. Itu yang dipungut atau dipotong oleh para pemberi kerja ya. Jadi untuk yang melaporkan, orang pribadi yang melaporkan ya, kalau ada yang dipungut atau dipotong oleh misalnya beberapa pemberi kerja, maka semua yang dipotong itu adalah merupakan uang muka pajak. Sedangkan seluruh penghasilan yang diberikan oleh misalnya lebih dari satu pemberi kerja itu dihitung sebagai penghasilan yang dikenakan pajak, yang akan dihitung pajak penghasilannya pada akhir tahun. Ya, kemudian uang muka pajak atau kredit pajak juga adalah PPh pasal 24, yaitu pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Dengan catatan ya bahwa penghasilan dari luar negeri itu juga tidak dikecualikan sebagai objek pajak karena kita tahu ya ada beberapa ada penghasilan yang diperoleh di luar negeri memang sudah dieliminasi sebagai objek pajak ya. Kalau misalnya memenuhi persyaratan tertentu, ya seperti pendapatan baik sebagai pendapatan dividen maupun pendapatan dari anak perusahaan, ya ataupun dari pendapatan karena melakukan kegiatan di luar negeri, yaitu dengan membentuk usaha tetap, ya. Secara umum gambarannya kita sudah pelajari di pembahasan yang lalu bahwa kalau dia melakukan investasi di dalam negeri atau mendorong kegiatan di dalam negeri ya sebesar 30% dari 30% dari penghasilan kena pajaknya ya
maka pendapatan yang diperoleh dari luar negeri itu bisa dikecualikan sebagai objek pajak. Artinya tidak perlu digabungkan, ya. Karena aturan umumnya itu adalah pendapatan dari luar negeri dan pendapatan dari dalam negeri itu digabungkan terlebih dahulu untuk menghitung total penghasilan kena pajak yang akan dikenakan pajak penghasilan, ya. Jadi pajak penghasilan kemudian dikurangkan dengan yang termasuk di dalamnya adalah pajak yang terutang atau terutang atau dibayar di luar negeri. Tapi sekali lagi, kalau penghasilan itu sudah dikecualikan sebagai objek pajak, sebagaimana yang kita bahas pada minggu sebelumnya, ya, maka PPh pasal 24 tidak boleh menjadi kredit pajak, ya. Jadi tidak boleh menjadi kredit pajak. Kemudian ada juga kredit pajak PPh pasal 26, itu hanya berlaku kalau wajib pajak itu, subjek pajak dalam negeri itu sebelumnya dalam tahun pajak yang sama, ya, dia sebelumnya dia merupakan subjek pajak luar negeri yang pernah dipotong PPh pasal 26, ya. Jadi yang pernah dipotong PPh pasal 26 misalnya sampai dengan bulan April, ya. Jadi bulan 1 sampai bulan 3 dia masih merupakan subjek pajak dalam luar negeri, ya. Di mana dari bulan 1 sampai dengan bulan 3 pernah dipotong PPh pasal 26 sebagai subjek pajak luar negeri. Kemudian berubah status menjadi subjek pajak dalam negeri dalam bulan April, ya. Jadi berubah status menjadi subjek pajak dalam negeri pada bulan April. Iya, pendapatan yang harus dihitung untuk menghitung pajak akhir tahun adalah pendapatan setelah menjadi subjek pajak luar dalam negeri dan sebelum menjadi subjek pajak dalam negeri, yaitu pendapatan dari bulan 1 sampai dengan bulan 12. Tetapi pajak yang dipotong atau dipungut sebelum menjadi subjek pajak dalam negeri, ya, itu bisa menjadi kredit pajak. Itulah kredit PPh pasal 26, ya. Kemudian yang bisa juga mengkreditkan PPh pasal 26 itu adalah bentuk usaha tetap, ya, bentuk usaha tetap. Di mana penghasilan dari induknya itu harus diakui sebagai penghasilan BUT, ya, karena misalnya mirip dengan yang dijalankan oleh BUT sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Iya, jadi penghasilannya harus diakui oleh BUT, sementara biaya-biayanya juga harus diakui oleh BUT, biaya yang terkait dengan penghasilan induknya tadi itu, ya. Kemudian PPh pasal 26 yang dipotong atau dipungut oleh wajib pajak dalam negeri terhadap penghasilan yang diperoleh induknya tadi itu juga bisa menjadi PPh pasal 26, ya, bisa menjadi uang muka PPh pasal 26. Jadi pasal 26 yang dipotong atas induknya itu merupakan kredit pajak bagi BUT. Penghasilan dari BUT, penghasilan dan beban dari BUT, ya. Penghasilan dari BUT yang telah dipotong PPh pasal 26 karena mirip, ya, karena itu PPh pasal 26 karena dia merupakan subjek pajak luar negeri, ya, itu menjadi uang muka pajak atau kredit pajak. Kemudian, ya, seperti yang dijelaskan tadi, manakala, ya, uang muka PPh pasal 25, angsuran PPh pasal 25 dan pajak yang dipungut atau yang dipotong oleh pihak ketiga yang tidak bersifat final itu masih lebih kecil dibanding dengan pajak yang terutang, maka kita lunasi, ya, paling lambat pada sebelum pelaporan SPT seperti yang saya jelaskan tadi, ya, dikenal dengan PPh pasal 29, ya.
Ya, ini PPh tahunan yang tidak final. Ya, ini untuk badan ya, PPh tahunan badan. Ya, diterapkan PPh pasal 17. Ya, PPh pasal 17 junto pasal 31E. Kalau omsetnya di bawah dari tidak melebihi 50 miliar, ya, maka akan dilibatkan pasal 31E. Tapi jika pendapatannya itu sudah melewati 50 miliar, maka tidak digunakan lagi pasal 31E. Ya, pasal 31E itu mengatur bahwa kalau penghasilannya sampai dengan 4,8 miliar, itu hanya diterapkan tarif 12%, 11% saja, atau 50% dari tarif 22%. Itu kalau hanya 4,8 miliar. Ya, hanya satu tarif, yaitu 50% kali 22%. Ya. Kemudian jika omsetnya melampaui 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, maka ada bagian yang dikenakan 11% dan ada bagian dikenakan 22%. Ya, yang dikenakan 11% itu adalah rasio. Ya, rasio 4,8 miliar per omset dikali dengan penghasilan kena pajak. Nah, itu yang dikenakan 11%. Sedangkan yang dikenakan 22% tarif penuh adalah sisanya. Jadi kalau rasionya misalnya tadi itu adalah 20%, ya, maka sisanya itu adalah 80%. Ya. 80% kali 22% kali dengan penghasilan kena pajak. Ya. Itulah perhitungan PPh akhir tahun manakala omsetnya tidak melampaui 50 miliar. Sekali lagi, kalau melampaui 50 miliar maka hanya satu tarif, yaitu 22% saja. Ya. Kalau tidak melampaui 4,8 miliar juga hanya satu tarif, yaitu 11%. Jadi kita lihat pendapatan, ya, pendapatan yang dilaporkan itu harus pendapatan yang sudah dilakukan adjustment fiskal, sudah dilakukan rekonsiliasi fiskal, atau kata lainnya adalah koreksi fiskal. Ya. Jadi pendapatan menurut standar akuntansi kemudian dilakukan adjustment, ya, atau koreksi fiskal, diperolehlah pendapatan yang sesuai dengan aturan perpajakan. Demikian juga dengan biaya. Biaya-biaya yang dilaporkan dalam laporan keuangan itu merupakan biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang harus dikonversi menjadi pengurang objek pajak. Ya, pengurang objek pajak sesuai dengan yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan pasal 9, yaitu pasal 6 itu merinci mengenai biaya-biaya yang diperbolehkan untuk diperkurangkan, ya. Kemudian pasal 9 itu merinci mengenai biaya-biaya yang tidak diperkenankan untuk diperkurangkan, ya. Demikian juga tadi dengan pendapatan, ya, pendapatan itu harus disesuaikan dengan apa yang diatur dalam pasal 4 ayat 1, yaitu pendapatan-pendapatan yang diperkenankan untuk diperkurangkan, serta harus diakomodir juga yaitu pendapatan-pendapatan yang dikecualikan sebagai objek pajak sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 3. Ya. Serta harus diakomodir juga pendapatan-pendapatan yang telah dikenakan pajak bersifat final. Pendapatan-pendapatan yang dikenakan pajak bersifat final diatur dalam pasal 4 ayat 2 harus dikeluarkan dari pendapatan yang akan dihitung pajaknya untuk pajak akhir tahun.
Ya, kita lihat ya. Ya, seperti tadi ini ya. Ya, ini aturan lama pada tahun 2009 dan sebelum tahun 2009. Jadi dulu kita tarik pajaknya setelah tahun 2009 itu adalah 25% ya. Kemudian sebelum tahun 2009 itu pajak tarifnya adalah 28%. Itu kita sudah lewati. Ya, ini perhitungan PPh pasal 25 ya. Jadi contoh pertama peredaran ya. Peredaran tidak melebihi 4,8 miliar ya. Ya, kita abaikan saja 2009, kita masuk, kita lihat saja yang 2000. Oh, di sini tidak ada ya. Asumsi diperoleh pada tahun 2009. Ya, tarifnya saja yang berbeda di sini ya, tarifnya saja yang berbeda. Ya, kalau ya seperti tadi penjelasan saya tadi ini ya, bahwa itu dihitung dari rasionya ya. Jadi di sini sekarang 11% ya, 11%. Ya. Ya, di sini 22% ya. Jadi di sini 11%, di sini 11%, di sini 22% ya. Atau kita masuk ke Excel-nya. Stop share dulu baru share ulang ya. Share screen yang masuk ke Excel. Saya cari dulu mana Excel-nya ya. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Kita lihat di Excel ya bagaimana perhitungan pajak akhir tahun. Ya, jadi contoh yang pertama diberikan adalah bagaimana kalau omsetnya itu adalah 4,5 miliar. Ini sudah tershare ya. Ya, 4,5 miliar dengan PKP 1 miliar 125 juta. Jadi omsetnya ini di bawah 4,8 miliar ya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kalau di bawah 4,8 miliar ya dengan tarif itu diterapkan tarif 22% ya, maka itu dipotong 50% menjadi 11% ya. Jadi 11% ya, jadi 11% kali dengan penghasilan kena pajak ini diperoleh 123 juta ya. 123 juta. Kalau sebelumnya tarif 25% maka 140 juta. Jadi 22% dipotong 50%. Kemudian contoh yang kedua ya, bagaimana kalau peredaran usahanya itu melampaui 4,8 miliar tapi tidak melampaui 50 miliar. Jadi misalkan PT Martirowali memperoleh omset 40 miliar ya dengan penghasilan kena pajak 9 miliar.
9 miliar. Ya, jadi untuk ini ya, tahun 2020 ya, 40 miliar, jadi rasio antara 4,8 dengan 40 miliar ya. Jadi rasio antara 4,8 dengan 40 miliar itu adalah 12% ya. Jadi 12% kali dengan apa namanya ini, penghasilan kena pajak ya, penghasilan kena pajak dikali dengan tarif pajak yaitu 22% dipotong 50%, 11% ya. Jadi atas omset 4,8 miliar itu rasionya adalah 12%, yaitu 4,8 dibagi dengan total omset ya. Total omsetnya itu adalah 40 miliar, belum melampaui 50 miliar ya. Jadi di perhitungan ini diperoleh angka 118.800.000, yaitu perkalian antara tarif 11% yaitu 22% kali 50% kali 9 miliar kali rasionya ya, 12%. Kemudian sisanya tentu saja adalah 88% ya. Jadi 100% kurangi 12% itu adalah 88%. Ya. 88% kali dengan penghasilan kena pajak dikali dengan tarif penuh 22%. Menghasilkan angka 1.742.400 atau totalnya adalah 1.861.200. Kemudian ada contoh yang ketiga, bagaimana kalau peredaran usahanya itu adalah melampaui 50 miliar ya. Jadi kalau melampaui 50 miliar, misalnya 60 miliar, maka hanya diterapkan satu tarif saja ya. Tarifnya adalah 22% ya. Tadi asumsinya penghasilan kena pajak 15 miliar, maka 22% dikali dengan 15 miliar diperoleh angka 3,3 miliar atau 3 miliar 300 juta. Ya, inilah perhitungan ya sesuai dengan pasal 17 ya, dengan memperhatikan pasal 31E. Ya, ini kalau untuk badan ya, kalau orang pribadi itu bertingkat ya, bertingkat. Ya, berdasarkan perhitungan pajak akhir tahun tadi itu maka kita menghitung PPh 25 masa ya. PPh 25 masa. Ya. Jadi PPh akhir tahun yaitu tahun 2022 seperti tadi itu adalah totalnya 3,3 miliar ya. Angka ini adalah 3,3 miliar. Kemudian angka ini diambil bahwa PPh tidak final akhir tahun itu adalah 3,3 miliar ya. Uang muka ya, uang muka atau pajak yang dipotong oleh pihak ketiga ya itu sebesar ya PPh 23 kita berikan contoh di sini adalah 750 juta. Kemudian kita berikan contoh PPh pasal 22 dipotong oleh pihak ketiga itu 950 juta. Kemudian angsuran PPh 25 masa pada tahun berjalan itu ya, pada tahun berjalan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan itu adalah 135 juta per bulan ya, per masa ya. Dikali 12 maka diperoleh angka 1.620 juta. Kemudian ada utang PPh 23 ya, 500 juta. Sekarang tentukan pajak yang masih harus dibayar atau PPh pasal 29 ataukah kalau utang pajak lebih kecil daripada uang muka pajak itu adalah PPh pasal 28A. Kemudian tentukan angsuran PPh 25 masa pada tahun 2023 atau pada tahun berikutnya.
Kita jawab yang pertama ya. Besarnya pajak penghasilan pasal 29, yaitu pajak yang harus dibayar pada akhir tahun, ataukah kalau lebih besar uang mukanya dibanding pajak yang terutang ya, dibanding dengan yang dipotong oleh pihak ketiga ya, lebih besar uang muka pajak dibanding dengan pajak yang terutang, maka muncul PPh pasal 28A. Jadi pajak tidak final akhir tahun adalah 3.300.000.000. Asumsinya di sini sudah melalui koreksi fiskal dan sudah tidak ada lagi pajak yang bersifat final. Kemudian dikurangi pemotongan oleh pihak ketiga. Ya, dikurangi pemotongan oleh pihak ketiga. Ya, yang pertama adalah uang muka PPh pasal 23. Kemudian ada uang muka PPh pasal 22. Ya, dia menjadi uang muka karena ada pihak ketiga yang melakukan pemotongan atas penghasilan kita sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 dan pasal 22. Ya. Di total jumlahnya 1.700.000.000 ya. Jadi total penjumlahan antara uang muka PPh pasal 23 dengan PPh pasal 22 itu menghasilkan kredit pajak totalnya 1.700.000.000. Ya. Kemudian PPh pasal 25 masa ya, atau angsuran PPh pasal 25 masa selama tahun berjalan itu adalah 1,5 miliar ya. 1,5 miliar. Jadi 3,3 miliar dikurangi dengan 1,7 miliar dikurangi lagi dengan 1,5 miliar, maka diperoleh pajak yang masih harus dibayar atau PPh pasal 29 yang harus dilunasi sebelum 30 April ya, itu adalah sebesar 100 juta. 100 juta. Selanjutnya kita menghitung ya angsuran PPh pada tahun 2023. Ya, angsuran PPh pasal 25 pada tahun 2023 yang akan datang kalau di sini ya, didasarkan atas perhitungan pajak pada tahun 2022. Ya, jadi PPh tidak final tahun berjalan seperti tadi itu 3.300.000.000. Kemudian dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga itu 1,7 miliar. Tidak dikurangi dengan angsuran PPh 25 masa pada tahun sebelumnya. Tidak dikurangi, hanya dikurangi dengan yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga tahun sebelumnya. Ya, jadi di sini diperoleh ya 3,3 miliar dikurangi dengan 1,7 miliar diperoleh angka 1,6 miliar. 1,6 miliar inilah dibagi dengan 12 bulan diperoleh angka 133.333.000. Inilah yang harus dicicil mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2023. Ya, jadi PPh 25 masa itu ya terutang pada setiap akhir bulan. Jadi untuk Januari terutang pada 31 Januari ya. Tetapi pembayarannya itu dibayar tanggal 15 bulan berikutnya. Begitu seterusnya sampai dengan di bulan Desember. Ya, itu perhitungan PPh 25 masa ya. Jadi didasarkan atas tahun sebelumnya. Sekarang kita lihat bagaimana perhitungan PPh 25 untuk perbankan ya. Misalnya pada masa Januari itu penghasilan netonya 1 miliar ya. Kemudian PPh pasal 22
ya, itu ada 25 juta. Ya, 25 juta. Kemudian tarif pajak itu adalah 22%. Ya, dianggap 22% karena perbankan itu pasti omsetnya itu apa namanya ini di atas 60 miliar. Ya, kemudian penghasilan netonya ya di sini kita hitung penghasilan neto 1 miliar ya. Kemudian PPh yang terutang ya yaitu 12% kali dengan 1 miliar ya. Jadi 12% kali 1 miliar 220 juta. Ya, ada PPh pasal 22 ya sebesar 25 juta uang muka pajak ya. Ya, di sini akumulasi karena ini dibayar setiap bulan ya. Kalau untuk perbankan dihitung per bulannya juga ya atas dasar per bulan. Akumulasi PPh 25 tentu pada Januari belum ada ya, belum ada. PPh 25 masa yang harus dibayar adalah sebesar 195 juta ya. Sebesar 195 juta yaitu selisih utang pajak ya. Selisih antara pajak yang terutang ya 220 juta dikurangi dengan PPh pasal 22 atau uang muka PPh pasal 22 ya. Di 195 juta pajak yang terutang ya. Kemudian tentu saja ini dibayar 195 juta. Kemudian pada bulan berikutnya ya penghasilan neto itu 2,1 miliar ya. Kemudian PPh pasal 22 75 juta ya, 75 juta. Tarif pajak 22% ya. Jadi penghasilan neto 2,1 perhitungannya ya. Kemudian PPh yang terutang ya itu adalah 22% kali dengan 2,1 miliar ya. Diperoleh angka 462 juta ya. Jadi diperoleh angka 462 juta. Kemudian PPh pasal 22 itu adalah 75 juta ya, 75 juta. Kemudian akumulasi PPh pasal 25 yang berasal dari Januari terakumulasi di Februari ini 195 juta ya. Itu akumulasi PPh pasal 25. Ya. Kemudian ya PPh selisih utang pajak, selisih antara utang pajak dengan uang muka pajak itu adalah 462 juta ya dikurangi dengan 75 juta ya dikurangi lagi dengan akumulasi PPh pasal 25 ya maka diperoleh angka 192 juta ya. Jadi dari mana angka 192 juta ini ya yaitu angka dari ya 462 juta kurangi dengan PPh pasal 25 dikurangi dengan akumulasi PPh pasal 25 ya masa. Ya, maka yang dibayar adalah selisih antara 462 juta dikurangi dengan 75 juta PPh pasal 22 dikurangi lagi dengan akumulasi PPh pasal 25. 192 juta. Ya, selanjutnya di bulan ketiga Maret ya, bulan ketiga Maret itu diperoleh penghasilan neto 1,9 miliar atau 1 miliar 900 juta. Kemudian ada PPh pasal 22 ya yang dipotong oleh pihak ketiga itu sebesar 100 juta ya 100 juta. Tarif pajak sama 22% ya. Jadi penghasilan neto 1,9 kemudian
PPh yang terutang adalah 22% kali 1.900.000.000. Diperoleh angka 418 juta. Ya. Kemudian PPh pasal 22 100 juta. Kemudian akumulasi dari PPh pasal 25 387 juta. Jadi terdapat kekurangan di sini ya, atau kelebihan pembayaran pajak ya sebesar 69 juta, yaitu selisih antara 418 dikurangi dengan PPh 22 100 juta dikurangi lagi dengan akumulasi PPh pasal 25 dari bulan Januari sampai dengan Februari ya. Jadi di bulan Maret dihitung akumulasinya, Januari ditambah dengan Februari ya. Karena lebih besar uang muka pajak dibanding dengan utang pajak, maka tidak ada dibayar di sini ya, tidak ada dibayar ya. Tidak ada dibayar di bulan Maret ini ya. Kemudian kita lihat lagi pada bulan April diperoleh angka penghasilan neto 4,6 miliar. Kemudian PPh pasal 22 250 juta ya. Kita hitung ya. Pajak yang terutang adalah 22% dikali dengan 22% dikali dengan 4,6 miliar ya. Diperoleh angka 1.012 juta. PPh pasal 22 250 juta. Kemudian akumulasi dari PPh pasal 25 itu 387 juta ya. Kemudian berapa pajak yang terutang? Itu adalah selisih antara 1 miliar ya yang merupakan pajak yang terutang dikurangi dengan PPh pasal 22 250 juta dan dikurangi lagi dengan akumulasi PPh pasal 25 dari bulan Januari sampai dengan Maret sebesar 387 juta. Sehingga selisihnya ya merupakan utang pajak yang masih harus dibayar itu adalah 375 juta. 375 juta inilah yang dibayar. Begitu seterusnya sampai dengan Desember. Ya. Itu kalau untuk perbankan ya. Kalau untuk yang non perbankan tadi perhitungan PPh pasal 25-nya itu didasarkan atas perhitungan tahun sebelumnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan wajib pajak yang baru? Ya, untuk wajib pajak yang baru tentu tidak ada perhitungan tahun sebelumnya. Ya, ini untuk non perbankan ya. Jadi untuk wajib pajak baru tidak ada perhitungan pajak sebelumnya. Dulunya itu aturan lamanya perhitungan bulanan itu disetahunkan kemudian dipajaki, ya dikenakan tarif pajak. Ya. Tetapi sekarang ini itu tidak berlaku lagi. Ya, jadi ada ketentuan bahwa wajib pajak yang baru tidak diwajibkan untuk membayar PPh pasal 25 masa. Ya. Tetapi ya, kalau tidak membayar PPh 25 masa, tentu nanti PPh pasal 29-nya akan membengkak karena tidak ada angsuran PPh 25 masa ya untuk wajib pajak yang baru. Ya, ini untuk wajib pajak orang pribadi ya, itu ada penghasilan yang tidak kena pajak. Ya, terakhir penghasilan tidak kena pajak itu diatur dalam PMK 101 ya 2016 ya. Ya, yaitu 54 juta ya. Kalau statusnya adalah tidak kawin ya, tidak kawin. Kemudian ada tambahan kalau dia berstatus kawin. Ya, ada tambahan kalau dia berstatus kawin. Ya, dan belum punya anak. Ya. Kemudian untuk tanggungan itu 4.500.000
maksimum 3 tanggungan, ya. Jadi kodenya kalau tidak kawin itu TK, ya. Kemudian ada untuk kawin belum punya anak K garis miring 0, ya, atau K0, ya. Kemudian status kawin tapi mempunyai anak satu maka K1, ya. K1 itu ya tentu saja 54 juta ditambah dengan 4.500.000, ya, ditambah lagi dengan tanggungan satu anak, ya, totalnya adalah 63 juta, ya. Jadi penjumlahan antara 54 status kawin ditambah dengan tanggungan satu anak. Ini bisa dilihat di perhitungan Excel-nya, ya. Ya, begitu seterusnya K3. Kemudian kalau istri bekerja, maka ditambah lagi dengan 54 juta. Ya, 54 juta kalau istri bekerja. Ya, ini nanti saya kirimkan file Excel-nya, ya. PTKP. Ya, saya kembali ke ini, ya. Saya kembali ke PowerPoint, ya. PowerPoint. Jadi, saya stop share dulu ini. Ya, kemudian saya share yang baru. Balik ke PowerPoint. Ya, ini tadi kita sudah hitung di Excel, ya. Kita sudah hitung di Excel. Perhitungannya sudah ditunjukkan di Excel. Sekarang kita masuk bagaimana perhitungan PPh 25 orang pribadi. Ya, ini mencakup pembahasan mengenai dasar pengenaan pajak, tarif pajak, ya, penghasilan tidak kena pajak, kemudian penggabungan penghasilan istri, ya. Jadi aturan umumnya kalau wanita kawin itu menggugurkan NPWP-nya dan mengikuti NPWP suami. Dengan catatan suaminya ber-NPWP. Kalau suaminya tidak ber-NPWP, maka dia akan melanjutkan NPWP-nya. Itu kalau sudah berstatus kawin. Ya, kita lihat, ya. Dasar pengenaan pajak, ya. Jadi PPh 25 PPh akhir tahun orang pribadi, ya. Jadi PPh tahunan untuk orang pribadi, ya. Tarifnya itu adalah tarif PPh pasal 17, ya, yang mengatur bahwa tarif pertama itu adalah 5% jika penghasilannya, ya, itu tidak melampaui 60 juta, ya. Sekarang 60 juta, bukan lagi 50 juta, ya. 60 juta. Kemudian berikutnya adalah 15%, ya. 15% itu diterapkan atas kelebihan dari 60 juta. Jadi saya rubah ini, ya, 60 juta. Ya, ini masih lama, ya. 60 juta, ya. Ini 15% kali dengan penghasilan kena pajak dikurangi dengan 60 juta. Ya, dengan catatan tidak melampaui 250 juta. Ya, tidak melampaui 250 juta. Kemudian ada 15%, ya, dikali dengan penghasilan kena pajak dikurangi dengan 250 juta karena 250 jutanya sudah dikenakan tarif 15%. Ya, demikian juga dengan tadi ini
15% kali penghasilan kena pajak dikurangi dengan 60 juta. Kenapa dikurangi dengan 60 juta? Karena 60 juta tadi ini sudah diterapkan tarif 5%. Kemudian tarif berikutnya ya adalah 30%, ya. Itu diterapkan untuk penghasilan, ya, penghasilan 500 juta, ya. 500 juta. Kemudian kelebihan dari sampai dengan 5 miliar, ya. Kelebihannya itu dikenakan tarif 35 miliar. 35%, ya. 35% kali kelebihan dari 5 miliar. Ya. Misalnya penghasilan kena pajaknya 6 miliar, ya, 6 miliar. Maka 6 miliar dikurangi dengan 500 juta, ya, itu dikenakan tarif 35%. Ya, ini ya. Jadi sampai dengan 60 juta, ya, itu dikenakan tarif 5%. Di atas 60 juta sampai dengan 250 juta itu dikenakan tarif 15%. Ya. Jadi di sini nanti ya kalau sudah melampaui 250 juta misalnya 300 juta maka diterapkan lapisan yang kedua ini adalah 250 juta dikurangi dengan 60 juta yaitu 190 juta. Sisa dari tadi kalau misalnya 300 juta kurangi dengan 250 juta itu dikenakan tarif 25%. Yaitu kalau 300 juta penghasilan kena pajaknya. Kemudian yang berikutnya di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, ya. Maka di sini sekali lagi dikenakan tarif 25%, ya. Dikali dengan 500 juta kurangi dengan 250 juta, ya. Karena 250 jutanya sudah dikenakan tarif 15%. Kemudian di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar itu dikenakan 30%. Ya. Jadi di atas 500 juta ya sampai dengan 5 miliar itu dikenakan 30%. Jadi kalau misalnya 700 juta atau 1 miliar ya, maka yang dikenakan tarif 30% itu adalah 1 miliar dikurangi dengan 500 juta. Karena 500 jutanya sudah dikenakan tarif 25%. Ya. Kalau misalnya tarifnya PKP-nya itu adalah 6 miliar ya 6 miliar maka sisa dari 6 miliar dikurangi dengan 1 miliar tadi itu ya jadi kalau 6 miliar ya maka 6 miliar dikurangi dengan 5 miliar itu dikali dengan tarif 35%. Jadi 1 miliarnya itu dikenakan tarif 35%. Jadi kalau 6 miliar sudah dikenakan pajak atas 5 miliarnya, maka tinggal 1 miliar yang dikenakan tarif 35%. Ya, itu untuk ini ya orang pribadi. Selanjutnya, bagaimana kalau ada penghasilan dari istri, ya, ada penghasilan dari istri yang harus digabungkan, ya. Jadi bagaimana PTKP, ya, pasal 7 itu yang diatur dalam pasal 7 itu adalah PTKP dan penggabungan penghasilan istri itu diatur dalam pasal 8, ya. Jadi dikatakan bahwa penghasilan dan atau kerugian ya kerugian yang belum dikompensasi ya dari istri digabungkan dengan penghasilan suami ya. Jadi penghasilan istri itu digabungkan dengan penghasilan suami ya.
Jadi pada saat wanita itu kawin, maka NPWP-nya mengikuti NPWP suami. Ya, mengikuti NPWP suami, dan suamilah yang melakukan perhitungan pajak dengan menggabungkan penghasilan dari istrinya. Ya. Penghasilan dari istri ini itu tidak perlu digabungkan atau dikecualikan dari penggabungan manakala penghasilan istri tersebut semata-mata diterima oleh satu pemberi kerja yang telah dipotong berdasarkan PPh pasal 21. Jadi penghasilan istri tidak perlu digabungkan dengan penghasilan suami manakala penghasilan istri itu ya diperoleh dari satu pemberi kerja saja, dan pemberi kerjanya itu telah memotong PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ditambahkan ya pengecualiannya bahwa di samping diterima dari satu pemberi kerja juga harus memenuhi persyaratan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Ini diatur dalam pasal 8 ayat 1. Ya, jadi bisa ini tidak digabungkan, ya tidak digabungkan kalau penghasilan dari istrinya itu diperoleh dari satu pemberi kerja saja, dan pemberi kerjanya telah memotong PPh pasal 21 dengan catatan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau usaha dari istri atau anggota keluarga lainnya. Ya, di sini diberikan contoh ya. Wajib pajak A ya, ini seorang suami ya. Wajib pajak A, seorang pegawai mempunyai seorang istri dan 4 orang anak. Ya. Bila istri menerima atau memperoleh penghasilan yang sudah dipotong PPh pasal 21 dan pekerjaannya tidak mempunyai hubungan dengan pekerjaan atau usaha suaminya atau anggota keluarga lainnya, ya, maka PTKP yang dihitung adalah PTKP dari wajib pajak itu sendiri sebesar 54 juta. Kemudian status kawin 4.500.000 dan tanggungan 3 kali 4.500.000, 13.500.000. Jadi tidak ditambahkan dengan PTKP istri bekerja karena penghasilan dari istri juga tidak digabungkan. Jadi untuk istri yang sudah diberikan PTKP saat pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja sebesar 54 juta. Ya. Jadi pihak pemotong di sana itu yang memberikan penghasilan kepada istrinya itu sudah memotong PTKP sebesar 54 juta. Kemudian contoh yang kedua, ya, wajib pajak A seorang pegawai mempunyai istri, ya, dan 4 orang anak. Ya, di sini diberikan contoh, ya, bila penghasilan istri A tersebut tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja, jadi istrinya itu memperoleh lebih dari satu sumber penghasilan, ya, yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan PPh pasal 21 dan pekerjaan tersebut ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan suami, ya, anggota keluarga atau anggota keluarga lainnya, maka penghasilan istri A itu digabungkan dengan penghasilan suaminya atau penghasilan A, ya. Ya, karena digabungkan, ya, maka perhitungan PTKP-nya adalah yang pertama PTKP untuk suaminya sendiri, ya. Kemudian status kawin 4.500.000. Kemudian ada juga PTKP istri yang berusaha atau bekerja sebesar 54 juta, ya.
Kenapa ini? Karena penghasilannya juga digabungkan untuk memperoleh total PKP. Kemudian ada tanggungan sebesar ya tanggungan 3 anak ya, 3 anak ya. Itu memperoleh 13.500.000. Ya, jadi total PTKP-nya adalah 126 juta. Saya lihat dulu. Ya, 126 juta ya, betul. Ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya ya. Ya, contoh berikutnya ya. Wajib pajak A memperoleh penghasilan 150 juta, mempunyai istri sebagai pegawai dengan penghasilan sebesar 100 juta. Oh ya, ini pengulangan dari yang tadi ya. Kemudian yang contoh berikut adalah bagaimana kalau istrinya melaporkan pajak, membayar pajaknya sendiri ya, melaporkan pajaknya sendiri ya. Jadi istri ya, jadi wanita kawin boleh melaporkan pajaknya sendiri ya dengan sesuai dengan pasal 8 ayat 2 dan 3. Yang pertama adalah kalau dia mengadakan perjanjian pemisahan harta dengan dan penghasilan secara tertulis. Kemudian, walaupun tidak melakukan perjanjian pemisahan harta secara tertulis, tapi dikehendaki oleh masing-masing pihak, yaitu suami dan istri, untuk menghitung pajak secara terpisah. Ya. Kemudian ada juga ya, kalau sudah hidup berpisah ya, itu tentu saja memang harus menghitung pajaknya masing-masing. Ya. Ya, ketentuannya untuk yang mengadakan perjanjian pemisahan harta dan tidak mengadakan perjanjian pemisahan harta tetapi menghendaki untuk menghitung pajaknya, ya, maka perhitungan pajaknya itu berdasarkan penggabungan penghasilan neto antara suami dan istri. Jadi terlebih dahulu digabungkan, ya. Kemudian besarnya pajak yang harus dibayar oleh masing-masing suami dan istri, ya, sebanding dengan penghasilan netonya ya, jadi sebanding dengan penghasilan netonya ya. Kita lihat contohnya ya. Jadi penghasilan dari suami ya sebagai pegawai 200 juta, kemudian penghasilan dari istri ya sebagai pegawai dan agen asuransi itu 300 juta. Jumlah penghasilan dari keduanya 200 juta ditambah dengan 300 juta, 500 juta. Ya. PTKP ya, K, KI garis miring I garis miring 1, KI 1 ya, itu sebesar 117 juta ya. 117 juta. Sehingga PKP-nya adalah 383 juta. Ya, 383 juta itu perkurangan antara jumlah atau total penghasilan 500 juta kurangi dengan 117 juta. Jadi total apa namanya ini penghasilan kena pajaknya ya selisih antara 500 juta dengan PTKP 117 juta, 383 juta ya.
Ini kemudian dikenakan tarif. Ya, tarif pertama adalah 5%. Ini masih contoh lama ya, 5% kali dengan 50 juta ya, karena terjadinya sebelum tarif ini sebelum ada perubahan lapisan pajak ya. Jadi kalau sekarang 60 juta ya, tapi di contoh ini masih yang lama ya. 5% kali 50 juta ditambah dengan 15% ya, dikali dengan 250 juta kurangi 50 juta ya. Ditambah lagi dengan 25% kali dengan 387 juta kurangi dengan 250 juta. Jadi total PPh terutang adalah 65.750.000 ya. 65.750.000. Kemudian pengenaan PPh masing-masing suami istri itu ditentukan dengan rasio penghasilan masing-masing terhadap total penghasilan. Untuk suami, rasionya adalah 200 juta kali dengan 200 juta dibagi dengan 500 juta dikali dengan 65.750.000. Yaitu 26.300.000. Untuk penghasilan istri itu adalah pajaknya 300 juta dibagi dengan 500 juta dikali dengan total pajak yang terutang 65 juta, 750 juta itu adalah 39.450.000. Ya, itulah perhitungan untuk wajib pajak orang pribadi ya yang melakukan pemisahan perhitungan antara suami istri ya. Baik karena adanya perjanjian pemisahan harta, penghasilan dan suaminya secara tertulis maupun tidak melakukan perjanjian pemisahan harta tetapi dikehendaki untuk menghitung pajaknya masing-masing. Ya, kalau yang sudah berpisah tentu tidak digabungkan, masing-masing menghitung. Ya, masing-masing menghitung. Kalau sudah berpisah dan sudah ingkrah. Oke, itu pembahasan kita terkait dengan PPh pasal 25 ya. Dan PPh pasal 29 ya. Baik untuk orang pribadi maupun untuk badan. Ya, untuk yang wajib pajak orang pribadi ini ya, yang dipotong tadi oleh para pemberi kerja itu merupakan uang muka pajak. Ya, merupakan uang muka pajak. Jika tidak ada uang muka pajak yang lain, maka diperkurangkan dengan yang tadi ya diperoleh PPh pasal 29. Ya, tentu juga dikurangi dengan PPh 25 masanya. Ya. Baik, itu yang kita bahas ya. Karena ini merupakan penggantian dari hari libur ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya melalui WA group. Ya, saya akhiri kuliah ini ya. Selamat sore, salam sehat untuk selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya.